Di sebuah pagi yang tenang, seekor kucing betina melangkah perlahan di sepanjang jalan aspal. Bulunya putih bercampur abu, dengan tatapan tajam namun penuh kehangatan. Ia menyusuri gang demi gang, bukan untuk bermain, tapi untuk pulang. Namanya Mimi, seorang ibu yang setiap hari berjuang demi anak-anak kecil yang menantinya di rumah. Di bawah teras rumah tua, di dekat pot bunga dan sepeda usang, 3 ekor anak kucing menanti dengan sabar. Saat bayangan Mimi muncul, mereka langsung bangkit dan berlari kecil, berebut tempat di sisi ibunya. Mereka belum tahu apa-apa soal dunia, tapi mereka tahu satu hal dengan pasti. Di dekat ibu, segalanya terasa aman. Ketiganya menyusu dengan lahap. Satu berwarna hitam legam, satu belang abu dan putih, dan satunya lagi putih bersih dengan bercak coklat. Gerakan kecil mereka begitu hidup, saling dorong, saling tindih, tapi tetap saling melindungi. Sementara itu Mimi berbaring tenang, matanya setengah terpejam, menikmati kehangatan kecil di tubuhnya. Meski tubuhnya lelah, tak sedikit pun ia menolak kehadiran mereka. Disitulah letak kekuatan cinta seorang ibu. Tak jauh dari sana, di balik pohon besar yang tumbuh dekat tembok merah, seekor kucing lain mengamati. Tubuhnya hitam pekat, matanya tajam namun tak mengancam. Ia duduk diam, tersembunyi di bawah daun dan bayangan, seakan menjadi penjaga senyap yang tak ingin terlihat. Mungkin ia saudara Mimi. Mungkin hanya teman sesama jalanan. Atau mungkin, ia tahu bahwa kebahagiaan kecil seperti ini layak untuk dijaga, meski dari kejauhan, hari mulai berganti. Daun jatuh satu-satu, dan angin mengusap pelan tanah di bawah mereka. Di dunia kecil yang tampak sederhana ini, tersimpan cerita hangat tentang perjuangan, kasih sayang, dan rasa aman. Tak butuh kata-kata. Hanya tatapan, pelukan, dan kehadiran. Senja perlahan turun, mewarnai langit dengan jingga lembut. Begitu kehangatan matahari memudar, Mimi bangkit dan dengan suara mengeong pelan mengajak ketiga anaknya mengikuti langkahnya. Mereka tertatih-tatih, tersandung kerikil kecil, namun rasa ingin tahu mendorong mereka keluar dari teras mungil itu, menyusuri halaman, mencium bau tanah basah, menyentuh rumputan yang masih menyimpan embun pagi. Sang anak berbulu putih coklat menjadi yang paling berani. Ia melompat lincah, mencoba menangkap bayang-bayang ekornya sendiri. Si belang abu mengikuti dari belakang, menirukan setiap gerak kakaknya, sedangkan si hitam lega memilih berjalan perlahan, berhenti sejenak untuk mendengar kicau burung dan suara dedaunan. Mimi tersenyum dalam diam. Sekilas ia mungkin hanya menoleh, tetapi di balik tatapan itu tersimpan kebanggaan dan sedikit kecemasan seorang ibu yang tahu betapa luasnya dunia di luar sana. Tak jauh di balik batang pohon besar, sosok hitam pekat yang sejak tadi mengamati akhirnya berdiri. Ia melangkah keluar bayangan, menghampiri dengan tenang. Anak-anak kucing tertegun, bulu kecil mereka sedikit mengembang, antara takut dan penasaran. Mimi menggeser tubuhnya, berdiri di hadapan mereka, tapi bukan untuk mengusir, melainkan memperkenalkan. Ia mengeong pelan, seolah berkata, "Tenanglah, dia kawan lama." Ternyata ia dipanggil Kuro, kucing tua yang pernah berbagi tempat berlindung dengan Mimi saat hujan deras mengguyur malam. Kuro mendekat, menunduk pelan, lalu menjilat ubun-ubun si hitam kecil. Seolah menandai, "Aku akan menjadi penjagamu juga." Anak-anak itu menatap takjub, dan ketakutan pun memudar, diganti rasa aman baru, bahwa keluarga ternyata bisa bertambah, dalam bentuk yang tak terduga. Senja berganti malam. Lampu jalan menyala, memantulkan cahaya kuning keemasan di aspal basah. Mimi, anak-anaknya, dan Kuro duduk berderet di pinggir teras, memandang bintang pertama yang muncul. Angin malam berembus membawa aroma tanah dan janji petualangan. Malam kian larut. Di luar, suara hujan menari di atas atap seng, menciptakan irama alam yang menenangkan. Di dalam sudut kecil itu, anak-anak kucing sudah tertidur. Si putih coklat menggeliat pelan, si abu-abu memeluk kaki ibunya, dan si hitam menyelipkan kepalanya di bawah dagu Mimi. Mimi tak langsung tidur. Matanya terbuka setengah, telinganya masih waspada. Ia tahu dunia ini tak selalu ramah, bahkan di malam seperti ini. Tapi kehadiran Kuro, yang kini tidur di dekat pintu, tubuhnya melingkar rapat seperti benteng terakhir, membuatnya merasa sedikit lebih tenang, pikirannya melayang. Ia ingat masa saat dirinya masih kecil, saat ia harus berlari dari satu tempat ke tempat lain. Dikejar anjing, diusir manusia, tidur di balik kardus yang dingin. Ia tak ingin anak-anaknya mengalami hal yang sama. Dunia sudah cukup keras. Biarlah mereka tumbuh dengan rasa aman, meski sederhana. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan, akhirnya terlelap,
Fajar datang perlahan, memoles langit dengan warna merah muda dan emas. Hujan telah reda, menyisakan bau tanah basah dan titik-titik embun di dedaunan. Seekor burung kecil hinggap di pagar, berkicau riang. Di dalam, anak-anak mulai bergerak, menguap kecil, membuka mata satu persatu, lalu langsung memanjat tubuh ibunya sambil mengeong pelan. Mimi bangun, menjilat kepala mereka satu persatu, lalu berdiri dan berjalan keluar untuk meregangkan tubuh. Kuro sudah duduk di luar, memandangi jalan kosong dengan tenang. Ia menoleh sejenak pada Mimi, lalu kembali memandangi kejauhan. Tak perlu kata-kata. Di antara mereka, sudah ada bahasa yang tak terdengar, bahasa yang lahir dari pengalaman, dari luka yang sama, dari perlindungan yang tak pernah diminta tapi selalu hadir. Hari itu, petualangan kecil pun dimulai lagi. Anak-anak keluar dari sarangnya, menjelajah halaman kecil itu, mencoba memanjat batu, mengejar serangga, dan berguling di tanah. Kadang jatuh, kadang berkelahi, tapi selalu kembali ke sisi ibunya ketika